Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang legal etik pada pengambilan keputusan dalam keperawatan. Nah, apa sih sebenarnya legal etik pada pengambilan keputusan dalam keperawatan? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, apa pentingnya legal dan etik dalam keperawatan? Dan jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang sering disampaikan. Terus, apakah bermanfaat secara khusus bagi perawat? Kemudian, apakah organisasi profesi perawat mendukung terkait legal dan etik dalam keperawatan? Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perawat jika dikaitkan dengan legal etik? Jadi, ini pentingnya legal etik dan apa juga manfaatnya. Jadi itu adalah latar belakang yang melatar belakangi adanya legal dan etik. Kemudian tantangan etik keperawatan antara lain, nah ini tantangan yang ke depan ya, misalkan ada dasar-dasar moral yang makin memudar karena zaman sekarang dari masyarakat pada umumnya karena terkait dengan era globalisasi, kemajuan iptek, nah jadi sudah mulai mengikis ya di dasar-dasar moral yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu. Kemudian dasar dan sendi agama juga semakin menipis, perkembangan iptek yang meningkat juga. Nah, terus juga adanya globalisasi yang menyebabkan persaingan bebas dan orientasi pada pelayanan dan sosial dan bisnis. Jadi fokusnya sekarang sudah pada sosial dan bisnis ya. Kadang mengesampingkan beberapa hal yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian ada juga kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa. Nah, jadi sekarang masyarakat terutama klien ataupun pasien itu sudah mulai sadar akan haknya tentang apa kesenjangan antara si kaya dan si miskin, iptek yang meningkat, terus juga karena tantangan ekonomi juga. Kemudian ada perubahan dalam masyarakat atau masyarakat perawat, kurangnya kemampuan etik dan masuknya tenaga luar negeri. Nah, ini adalah tantangan etik ke depan. Nah, kalau kita membahas tentang etik juga tidak terlepas dari yang namanya moral. Nah, apa sih pentingnya moral dalam etika keperawatan? Nah, jadi kalau kita kembalikan dari segi bahasa atau dari segi etimologisnya menurut KBBI adalah ajaran tentang moral itu adalah merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai sikap perbuatan atau sikap kewajiban dan sebagainya. Jadi itu juga akhlak, budi pekerti dan susila. Tuh. Nah, prinsip-prinsip moral jadi terkait dengan moral development ya atau perkembangan moral. Mencakup perkembangan yang pertama pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang dilakukan seseorang ketika berinteraksi. Nah, jadi pada gambar yang sebelumnya itu kan ada good, ada bad ya. Nah, jadi terkait kebaikan dan juga keburukan. Nah, moral development nah ini adalah tingkatan moral development dari yang paling rendah, jadi merupakan aturan utama moral nasional dan kepatuhan terhadap otoritas sosial sampai pada yang kedua yaitu perilaku untuk memuaskan dan memenangkan persetujuan dari pihak yang mempunyai otoritas, menghormati setiap kekuatan yang tertentu dan kemampuan untuk menghindari hukum. Jadi dari level yang terendah yaitu aturan yang utama sampai pada level level 1 yaitu kemampuan untuk menghindari hukum. Karena dengan moral development ini, nah kita nanti juga akan terhindar dari hukum. Nah, salah satunya kenapa kok kita harus peduli dengan etik atau legal etik yang ada, nah, nanti akan melindungi kita dari hukum juga seperti itu. Nah, kemudian etik itu sendiri kalau menurut Benman tahun 95 kita melakukan yang baik dan menghindari yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Kemudian ada juga menurut Lindbergh terkait dengan good and bad, moral duty, obligasi, dan juga value atau dorongan. Etika dapat disimpulkan sebagai aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan baik bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk.
yang merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Nah, jadi berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Apalagi kita hidup di Indonesia ya, jadi banyak sekali nilai-nilai moral yang ada di masyarakat dan memang sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Prinsip etika dalam keperawatan. Nah, ini yang nanti perlu kita kita pahami, terutama bagi Anda yang nanti akan melakukan penelitian keperawatan. Nah, kita harus paham tentang prinsip etika dalam keperawatan. Nah, yang pertama ada yang dinamakan otonomi. Adalah atau menghargai otonomi ya, menghargai eh, hak individu. Nah, untuk mengatur kegiatan perilaku dan tujuan hidup dari individu. Kebebasan dalam memilih atau menerima suatu tanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Contoh misalkan, tadi individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis perawatan dan siapa yang berhak merawatnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu individu atau klien berhak untuk menentukan pilihan tersebut. Kemudian ada beneficent atau kemurahan hati. Poin-poinnya adalah menyeimbangkan hal-hal yang menguntungkan dan merugikan atau membahayakan dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua, melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Contoh, setiap perawat harus dapat merawat dan memperlakukan klien dengan baik dan benar. Ada juga non maleficent atau tidak membahayakan dan tidak merugikan. Jadi tindakan atau perilaku yang tidak membahayakan atau tidak menyebabkan kecelakaan dan membahayakan orang lain. Contoh, bila ada klien dirawat dengan penurunan kesadaran, maka harus dipasang side drill. Nah, gitu. Yang jelas kan ini tidak merugikan pasien karena apa? Dari yang tadi yang otonomi, bahwa dia bebas untuk memilih, karena penurunan kesadaran dia tidak bisa memilih selama itu tidak membahayakan dan tidak merugikan. Kita harus melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau dapat mencegah hal yang membahayakan tersebut. Nah, itu masuk dalam non maleficent. Kemudian ada juga justice ya. Nah, justice di sini adalah keadilan atau merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil bagi semua individu. Jadi setiap individu mendapatkan tindakan yang sama, mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Nah, contoh misalkan tindakan keperawatan yang dilakukan seorang perawat baik di bangsal maupun di ruang VIP harus sama sesuai dengan SAK ya, atau sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada gitu. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, misalkan membeda-bedakan suku, agama, terus juga status sosial juga. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sama, sesuai dengan prosedur yang ada. Ada juga yang dikatakan sebagai veracity atau truth ya, nah kebenaran. Yang pertama itu melakukan kegiatan atau tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tidak bertentangan. Jadi tepat dan juga lengkap. Kemudian suatu kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya atau untuk tidak membohongi orang lain. Dengan catatan memang itu diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang memang kita tidak boleh mengatakan kebenarannya dan ada prosedur lebih lanjut yang bisa kita lakukan. Begitu. Terus juga contoh misalkan tindakan memasang infus ya harus sesuai dengan SOP yang berlaku di mana klien itu dirawat. Nah, gitu. Jadi dengan adanya tindakan yang sesuai dengan SOP maka melindungi kita dari tanggung jawab dan tanggung jawab. Ada juga fidelity atau menepati janji yang memenuhi tugas dan kewajiban dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab dan memenuhi janji-janji. Kemudian ada tanggung jawab dalam konteks hubungan perawat pasien meliputi tanggung jawab menjaga janji, mempertahankan konfidensi dan memberikan perhatian dan kepedulian. Contoh, bila perawat sudah berjanji untuk memberikan suatu tindakan, maka tidak boleh mengingkari janji tersebut. Nah, kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, ini yang tadi juga sempat saya singgung. Melindungi informasi yang bersifat pribadi. Prinsip bahwa
perawat menghargai semua informasi tentang pasien dan perawat menyadari bahwa pasien mempunyai hak istimewa dan semua yang berhubungan dengan informasi pasien tidak untuk disebarluaskan secara tidak tepat. Nah, contoh misalkan perawat tidak boleh menceritakan rahasia klien kecuali seizin klien atau juga seizin keluarga demi kepentingan hukum. Nah, jika diperlukan. Jadi ini kan juga tertuang dalam sumpah profesi juga. Ada juga akuntabilitas atau tanggung jawab atau tanggungan adalah mampu menjawab mempertanggungjawabkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan tindakan seseorang. Nah, contoh misalkan ketika perawat salah memberikan obat, nah dapat dituntut secara pidana terhadap kelalaian kerja. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari kode etik keperawatan? Memang memberikan panduan pembuatan keputusan tentang masalah etika keperawatan. Dapat menghubungkan dengan nilai yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan. Kemudian merupakan cara mengevaluasi diri profesi perawat dan menjadi landasan untuk menginisiasi umpan balik sejawat. Menginformasikan kepada calon perawat tentang nilai dan standar profesi keperawatan. Dan menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral. Nah, jadi fungsi yang paling utama adalah memberikan panduan ya, pembuatan keputusan tentang masalah etik keperawatan. Jadi supaya tidak terjadi permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk pembahasan dari aspek legal dan etik dalam keperawatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.